الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita lanjutkan materi tentang at-tadawi bid-du'a, yaitu melakukan terapi atau pengobatan dengan doa. Kali ini kita telah sampai materi tentang antara doa dan takdir. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam masalah ini memiliki kata mutiara yang sangat berharga. Saya akan sebutkan di sini agar para pemirsa menghayati dan mengambil faedahnya. Ia mengatakan, di sini ada sebuah pertanyaan yang sudah umum, yaitu sungguh apakah yang diminta? Bila sudah ditakdirkan, maka pasti akan terjadi, baik hamba itu berdoa untuknya ataupun tidak. Akan tetapi bila tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi, baik hamba tersebut berdoa ataupun tidak. Ada sebagian kelompok meyakini kebenaran pernyataan ini, sehingga mereka meninggalkan doa. Mereka pun mengatakan tak ada faedahnya berdoa. Mereka karena kebodohan dan kesesatan mereka sering bertolak belakang, sebab mazhab mereka mengharuskan meninggalkan semua sebab atau semua ikhtiar, semua usaha. Maka dikatakan kepada sebagian mereka, apabila kenyang dan puas minum sudah ditakdirkan bagimu, maka pasti terjadi, baik kamu makan atau tidak. Akan tetapi apabila tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi, baik itu kamu makan atau tidak. Demikian pula apabila sudah ditakdirkan bagimu mempunyai anak, maka pasti terjadi, baik kamu menggauli istrimu maupun tidak. Akan tetapi apabila tidak ditakdirkan, pasti tidak akan terjadi, maka tak perlu menikah, dan seterusnya. Apakah orang yang berakal akan mengatakan seperti ini? Bahkan hewan ternak pun memiliki fitrah untuk mengerjakan apa yang menjadi sebab keberlangsungan hidup mereka. Maka binatang lebih berakal dan lebih paham dari mereka yang menyerupai binatang ternak, bahkan lebih sesat. Sebagian dari mereka ada yang agak cerdik. Ia berkata, berdoa ialah bagian dari ibadah mahdoh atau murni. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berdoa atas doanya tanpa ada pengaruh sedikit pun terhadap apa yang diminta. Dan tidak ada bedanya menurut pendapat ini antara berdoa dengan tidak berdoa dalam memberikan pengaruh terhadap tercapainya apa yang diminta. Menurut mereka, hubungannya dengan doa sama dengan diam, tidak ada bedanya. Ada kelompok yang lebih cerdik dari mereka yang mengatakan doa hanya sebagai tanda yang Allah jadikan untuk terpenuhinya kebutuhan atau hajat seseorang. Apabila Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk berdoa, maka hal itu merupakan tanda baginya bahwa hajatnya terpenuhi.
Hal ini sebagaimana kalau kita melihat mendung hitam dan dingin di musim hujan, maka hal itu merupakan pertanda akan turun hujan. Mereka mengatakan, begitu pula kaitan antara ketaatan dan pahala, antara kekufuran, kemaksiatan dengan siksaan. Semuanya hanya merupakan tanda adanya pahala dan hukuman, bukan sebagai sebab. Selain itu, menurut mereka, sama halnya antara memecahkan dan pecah, membakar dan kebakaran, mati dan membunuh. Tidak ada satupun yang menjadi sebab. Tidak ada kaitannya antara ia dan akibat yang muncul. Hanya sekadar pasangan biasa, bukan hubungan sebab akibat. Dengan itu semua, mereka telah menyelisihi indera, akal, syariat, fitrah, dan semua kelompok orang-orang yang berakal sehat. Bahkan mereka yang berakal sehat akan mentertawakan pemikiran semacam ini. Yang benar bahwa di sana ada bagian ketiga selain yang disebutkan penanya, yaitu sesuatu yang ditakdirkan ini. Sungguh ia ditakdirkan dengan sebab, termasuk dari sebabnya ialah doa. Tidaklah sesuatu itu ditakdirkan tanpa ada sebab, tapi sebaliknya ia ditakdirkan dengan sebab. Oleh karena itu, selama seorang hamba melakukan sebabnya, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Akan tetapi, bila ia tidak melakukan sebabnya, maka yang ditakdirkan pun tidak akan terjadi. Hal ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang dan puas minum dengan sebab makan dan minum, ditakdirkannya adanya anak dengan adanya persetubuhan, ditakdirkannya adanya tanaman dengan adanya benih yang ditabur, ditakdirkannya seekor hewan mati dengan disembelih. Begitu pula ditakdirkannya seseorang masuk surga dengan amalan kebajikan, dan seseorang masuk neraka karena amalan dosa yang dikerjakannya. Kelompok inilah yang benar, inilah yang tidak dimiliki si penanya dan pikirannya belum sampai ke sana. Doa termasuk sebab yang paling kuat, sehingga apabila sesuatu yang diminta itu tercapai lantaran doa yang dipanjatkannya, maka tidak benar kiranya kalau dikatakan tidak ada faedahnya berdoa. Sebagaimana tidak benar dikatakan tidak ada faedahnya makan dan minum serta semua gerakan dan amalan. Selain itu, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih dapat mendatangkan apa yang diminta daripada doa. Karenanya, para sahabat, generasi yang paling tahu tentang Allah dan Rasul-Nya, serta yang paling paham dengan agama, mereka merupakan orang-orang yang paling kuat dalam memegang sebab ini, termasuk syarat dan adabnya dibanding selain mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia meminta kemenangan atas musuhnya dengan doa dan menjadikannya sebagai bagian dari tentaranya yang paling agung. Ia berkata kepada para tentaranya, tidaklah kalian menang karena jumlah kalian yang banyak, tapi kalian menang karena sebab dari langit, yaitu doa. Ia juga mengatakan, saya tidak memikirkan jawabannya, tapi yang saya pikirkan adalah doa. Karena apabila saya diilhami untuk berdoa, maka jawabannya pun pasti ada bersamanya. Seorang penyair intisari mengambil intisari makna ucapan Umar ini, lalu menyusunnya dalam bentuk syair. Ia mengatakan, sekiranya engkau tak ingin aku mendapatkan apa yang kuharap,
dan kuminta dari kemurahan tanganmu, tentu engkau ya Allah tak akan membiasakan aku untuk berdoa. Maka barang siapa yang diilhami untuk berdoa, berarti doanya pun pasti dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'allah yakdub alai." Barang siapa tidak mau memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah berada pada doa dan mentaatinya. Bila Allah sudah ridho, sudah rela, maka segala kebaikan berada dalam keridhoannya, sebagaimana semua musibah berada dalam kemurkaan dan maksiat kepadanya. Demikian para pemirsa semua, materi singkat yang berkaitan dengan bagaimana doa hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.